Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, akhirnya Yun Xiao pergi bersama dengan keluarga Beiming dari kepungan Pulau Xiankong. Mereka berhasil melarikan diri. Nah, sementara itu tentu saja Guang Yuan tidak berhenti untuk mengejar. Part kali ini akan menjadi cerita yang cukup panjang dan ya boleh siap-siap snack, cemilan dan segala macam, dan barangkali ada yang mau traktir kopi mimin boleh banget. Ya, tambah-tambah mungkin. Tidak ada paksaan dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 147. Suasana kembali tegang di atas kapal perang peringkat 9. Di sana ceritanya Primordial Stone mereka sudah mau habis dan itu tidak akan cukup untuk pergi ke reruntuhan istana Laut Timur. Maka di part sebelumnya di bagian terakhir, Beiming Lai Feng mengatakan kepada Yun Xiao untuk menyumbangkan Primordial Stone mereka. Tapi Yun Xiao membalik kata-katanya dengan mengatakan bahwa dulu mereka sepakat untuk menjarah ras laut saja. Beiming Lai Feng tampak masam. Dia mengatakan, "Menjarah, kau membuatnya terdengar mudah. Kalau begitu, kuserahkan saja masalah ini padamu." Wajah Beiming Lai Feng tampak muram. Dia memberikan isyarat kepada seorang bawahan dan membisikkan sesuatu. Bawahan itu segera mengangguk dan berlari pergi. Tak lama kemudian, kecepatan dari kapal perang itu melambat drastis hingga akhirnya berhenti total. "Kita kehabisan Primordial Stone. Semua orang jangan kemana-mana," kata Beiming Lai Feng dengan santai. Semua orang tersenyum pahit. Sejak menembus pertahanan Laut Timur, cadangan energi mereka memang hampir habis. Meskipun sikap Beiming Lai Feng itu menjengkelkan, tapi masalah itu memang mendesak. Yun Xiao terdiam sejenak. Lalu dia menoleh ke arah peri air dan berkata, "Putri, gunakan mata kebenaranmu. Carilah sumber Primordial Stone di sekitar tempat ini." Peri air mengangguk. Dia terbang ke langit. Jubah putihnya berkibar megah. Dia membentuk segel tangan dan menekannya di antara alis. Matanya berubah keemasan, menatap jauh ke arah laut. Cahaya samar berdenyut dari tubuhnya. Itulah kekuatan dari garis keturunan Kaisar Laut. Beberapa saat kemudian, dia turun kembali. Dia berkata, "Di sana ada urat kristal berkualitas rendah. Lalu, sekitar 30 mil dari sini, ada ras laut kelas B. Mereka kemungkinan memiliki banyak Primordial Stone." Peri air menunjuk satu arah dan kemudian ke arah yang lain. Semua orang tercengang. Tatapan mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Yun Xiao mengangguk pelan. Dia berkata, "Menambang akan terlalu lama. Kita tidak punya waktu. Guang Yuan bisa menyusul kapan saja." Ketika nama itu terdengar, semua suasana menjadi dingin. Wajah semua orang pun memucat. Beiming Lai Feng pun tampak tegang. Dia berkata, "Putri, apakah Anda yakin ada ras laut di arah itu?" Peri air mengangguk dan berkata, "Benar, mereka membawa cangkang di punggung. Seharusnya itu adalah ras kura-kura." Mendengar detail itu, Beiming Lai Feng tidak ragu lagi dan berkata, "Majukan kapal ke arah tenggara. 30 mil jauhnya." Kapal perang itu kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Beiming Lai Feng melirik Yun Xiao. "Masalah perampasan kristal kuserahkan padamu. Keluarga Beiming tidak akan melakukan hal-hal rendah semacam ini." Yun Xiao mencibir, "Tampaknya kau sedang meremehkan kami." "Memangnya kenapa?" balas Beiming Lai Feng dengan dingin. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Dulu ada yang pernah bertanya padaku, jika seseorang memfitnah, meremehkan dan menghinamu, apa yang harus dilakukan?"
Bei Ming Laifeng mengerutkan kening dan berkata, "Apa?" Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. "Pukul saja dia. Terus pukul sampai selesai." Bei Ming Laifeng terkejut. Tatapan itu membuatnya merinding. Dia bahkan mundur beberapa langkah. "Apa yang ingin kau lakukan?" Yun Xiao tetap tenang. "Aku hanya ingin tahu siapa yang akan turun dan mengambil kristal nanti." Bei Ming Laifeng seketika menelan ludah. "Kita kirim 10 orang dari masing-masing pihak. Itulah kesepakatannya." Yun Xiao tidak berkomentar apapun. Kemudian tak lama kapal pun tiba di lokasi. Di bawah pimpinan Liao Yangbing, 20 orang menyelam ke dalam laut. Beberapa saat kemudian, getaran pertempuran terdengar dari dasar laut. Dan kurang dari 1 jam, mereka akhirnya kembali. Tanpa terluka dan wajah mereka penuh dengan kepuasan. Sejumlah besar primordial stone dan harta karun laut ditumpahkan ke geladak kapal. Mata semua orang merah menahan iri. Kekayaan dari ras laut benar-benar melampaui dugaan mereka. Bei Ming Laifeng pun terkejut. Ini seharusnya lebih dari cukup untuk menopang kita. Namun tepat saat kapal hendak bergerak lagi, seberkas cahaya muncul dari kejauhan. Wajah semua orang langsung berubah pucat. "Tidak bagus, kecepatan penuh!" teriak Bei Ming Laifeng. Dia pun panik. Tapi di kejauhan, teratai emas mendekat dengan cepat. "Aktifkan semua formasi. Jangan biarkan mereka mendekat." Kapal perang melaju hingga batasnya. Angin terbelah, lautan di bawah pun terpisah oleh tekanan yang dahsyat. Semua susunan kini diaktifkan dan ditembakkan ke arah teratai emas itu. Di atas teratai, Guang Yuan tersenyum dingin. "Saudara Yu King, dengan jarak ini, mengapa kita tidak langsung membunuh mereka?" Bo Yu King menggelengkan kepala. "Bahkan dengan kemampuan puncakku, aku tak akan mampu menghadapi gabungan kekuatan Bei Ming Kang Tian, para ketua dan juga Yun Xiao. Apalagi sekarang kekuatanku sudah banyak terkuras. Maka lebih baik hancurkan saja kapal itu dengan teratai ini." Guang Yuan mengangguk. "Tapi masalahnya, serangan mereka terlalu kuat. Kita jadi sulit untuk mendekati mereka." Bo Yu King lalu kemudian berkata dengan tenang, "Aku bisa memindahkanmu langsung ke depan mereka. Selain itu, aku punya teknik rahasia untuk memulihkan kekuatanmu untuk sementara waktu." Mendengarnya mata Guang Yuan berbinar. "Tapi apa efek sampingnya?" Bo Yu King berkata, "Setelah durasinya habis, lukamu akan langsung berlipat ganda." Guang Yuan terdiam sejenak. Bo Yu King tersenyum tipis dan berkata, "Dengan platform Lotus, lukamu kini sudah stabil. Bahkan jika bertambah, kau bisa menebusnya di masa depan. Tentu kau bisa memakan lebih banyak lagi ahli." Mendengar itu Guang Yuan tertawa pelan. Masuk akal. Ditambah artefak Yun Xiao dan kapal perang ini, semua akan menjadi bahan yang lengkap untuk platform Lotusku. Bo Yu King mengangguk. "Kalau begitu, izinkan aku untuk memulainya." Cahaya keemasan melesat, membentuk pola misterius yang kemudian menghantam tubuh Guang Yuan. Darah langsung muncrat dari dadanya. Guang Yuan mengerang. Namun, wajahnya bukan kesakitan, tapi justru terlihat gembira. "Luka yang menggangguku selama puluhan tahun mulai pulih." Dia pun tertawa dengan keras. Bo Yu King tak berhenti. Kekuatan mentalnya memutar ruang, menciptakan pusaran yang langsung menelan Guang Yuan. Dalam sekejap,
Guang Yuan muncul kembali puluhan ribu meter di depan. Posisinya hanya beberapa ribu meter dari kapal perang peringkat 9. Dia tertawa keras. Dia melangkah ke atas teratai itu, lalu melesat seperti kilat. Gawat, ini buruk. Semua orang di kapal perang peringkat 9 itu panik. Aura Guang Yuan kini jauh lebih kuat. Jelas, dia telah melahap 2 ahli ras laut kelas A di sepanjang jalan. Dia tidak terlihat terluka sama sekali, ujar Bing Chen dengan wajah serius. Yun Xiao menyipitkan mata. Kalau dia ingin mengejar, seharusnya dia sudah melakukannya sejak tadi. Kini, kemungkinan besar dia baru saja makan besar. Semua orang menggigil ketakutan. Mereka sebenarnya bukan takut mati, tapi mereka takut kalau dimakan hidup-hidup. Bing Chen kembali ke Pei Ming Kang Tian. Mari kita bekerja sama. Kalau tidak, kita semua akan menjadi kotoran di dalam perutnya. Kata-kata itu langsung menyentuh inti kekuatan semua orang. Pei Ming Kang Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, untuk sementara kita kesampingkan permusuhan ini." Pertarungan dilanjutkan. Di langit, Guang Yuan melayang turun, diselimuti dengan cahaya keemasan. Aura sucinya justru terasa menekan dan mengerikan. Segala hukum tanpa diri, tanpa manusia, tanpa kehidupan. Bahasa naga bergema. Tekanan besar turun seperti langit yang runtuh. Seluruh kapal perang bergetar. Para prajurit berkeringat dingin. Tiba-tiba, semua formasi menyerang serentak. Puluhan serangan melesat bersamaan, bahkan termasuk serangan jiwa tingkat tinggi. Namun semua itu terhenti di udara, tertahan oleh kekuatan tak terlihat, dan tak ada satupun yang mampu mendekat. Pupil mata Yun Xiao menyusut tajam. Tidak bagus. Ini kekuatan. Martial Sovereign, bintang 9 tingkat menengah. Semua orang tertegun. Rasa dingin menjalar hingga ke tulang, disertai dengan keputusasaan yang menyesakkan. Martial Sovereign bintang 9 adalah puncak dari jalan kultivasi. Setiap langkah di dalamnya sangat sulit. Tanpa bakat yang luar biasa, ketekunan dan peluang besar, sangat mustahil untuk bisa melangkah maju. Wajah Guang Yuan mengeras. Dia berteriak keras, "Buka!" Ledakan kekuatan dahsyat mengguncang seluruh kapal perang. Energi yang terpancar jatuh seperti hujan, menghantam geladak kapal tanpa ampun. Pei Ming Kang Tian berseru, "Menyebar!" Semua orang langsung berpencar seperti kawanan semut. Cahaya pertahanan kapal pun runtuh, dan seluruh serangan menghujani kapal. Sinar-sinar energi menembus lambung kapal, merobek struktur kapal hingga sebagian besar hancur. Hati semua orang tenggelam. Wajah para tetua dan Pei Ming Kang Tian memucat. Semua terjadi seolah kiamat telah tiba. Sudah lama aku tidak merasakan sensasi seperti ini. Aku benar-benar merindukannya. Guang Yuan tertawa liar. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menyatukan 2 jari seperti pedang lalu menebaskannya. Sebuah celah besar terbelah di kapal perang peringkat 9 itu. Celah itu terbuka hingga ke bagian dalam. Suara pecahan bergema dari dalam struktur kapal. Hahaha. Bahan yang luar biasa. Mata Guang Yuan berbinar. Platform lotus di dahinya berkilat.
kemudian muncul di telapak tangannya dan dia lemparkan ke udara. Setelah itu membesar dan teratai raksasa itu mekar. Kelopaknya terbuka satu persatu dan cahaya keemasan menyala seperti api. Kekuatan roh dari kapal perang langsung tersedot. Dari celah geladak itu, arus energi spiritual mengalir deras. Semuanya ditelan oleh cahaya itu. Guang Yuan memang jenius. Dalam usahanya menyempurnakan platform Lotus, dia meniru kemampuan penyerapan itu dan menciptakan teknik yang jahat. Dia melahap makhluk hidup dan menyerap kultivasi mereka hingga habis. Platform Lotus melayang di atas kapal perang peringkat 9. Dia seperti parasit raksasa yang menghisap kekuatan kapal perang itu tanpa henti. Di saat yang sama, Guang Yuan mendarat di geladak. Tatapannya terlihat buas, sambil menjilat bibir dengan senyum yang mengerikan. "Aku akan membunuh kalian." Seorang manusia runtuh oleh karena ketakutan. Energi datianya berputar liar. Dia akhirnya meraung dan menerjang ke arah Guang Yuan. Dia berniat meledakkan diri. Melihatnya, ekspresi Guang Yuan menjadi dingin. Dia menjentikkan jari, lalu angin tajam menembus tubuh laki-laki itu. Pada akhirnya, tubuh itu hancur sebelum sempat mendekati Guang Yuan. Darah dan dagingnya berhamburan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Semua orang merinding. Bing Chen berteriak, "Serang bersamaan! Kalau tidak, kita semua akan mati." Cahaya menyala dari tubuhnya. 4 titik energi muncul di dahi dan dadanya. 4 gerbang terbuka. Dalam sekejap, pola formasi menyelimuti tubuhnya. Kekuatannya melonjak berkali-kali lipat. Dia meraung dan meninju. Serangan itu menembus kehampaan seperti kilat. Pei Ming Kang Tian juga bergerak. Cahaya dingin menyelimuti tubuhnya, memicu fenomena alam. Segel di tangannya terbentuk. Serangan es kemudian meledak menuju ke arah Guang Yuan. Dan pada saat yang sama, Yun Xiao memanggil Little King Kong dan buaya. Buaya berubah menjadi bola api, melesat seperti meteor. Sementara Little King Kong menyerang dengan tinjunya. Dan bersama dengan pukulan itu, api hati iblis es menyelimuti tangannya. Guang Yuan tertawa dingin. Namun saat melihat api hati iblis es, tubuhnya bergetar. Sekilas ada ketakutan yang muncul. Lalu kemudian berubah menjadi kemarahan yang lebih besar. Campuran elemen Qi. Dia membentuk segel tangan dan membukanya. Keempat serangan dahsyat itu terhenti di udara, ditahan oleh penghalang yang tak terlihat. Ekspresi semua orang pun berubah drastis. "Semut, hanya seginikah kemampuan kalian? Kalau begitu, masuk saja ke dalam perutku." Guang Yuan mencibir. Dia membuka penghalang dengan satu tangan, sementara tangan yang lain membentuk segel yang rumit. Semua orang gemetar. "Ayo serang bersamaan!" Seseorang berseru lagi. Hampir 100 orang melepaskan seluruh kekuatan mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya. Ratusan teknik meledak bersamaan. Ekspresi Guang Yuan akhirnya berubah. Tekanan dari serangan gabungan itu mulai menekan penghalangnya, membuatnya menjadi waspada. Guang Yuan tidak meremehkan kekuatan mereka. Yang ia takuti adalah tekad mereka. Apa kalian benar-benar berpikir jumlah bisa menumbangkan seekor gajah? Segel di tangannya berubah. Platform Lotus melayang di udara, bersinar dengan terang dan memancarkan tekanan seperti lautan tak bertepi.
Aura artefak tingkat transenden itu menekan jiwa semua orang. Keputusasaan langsung menyelimuti mereka semua. Namun tak ada satupun yang mundur. Dengan wajah pucat, tekad mereka masih tetap bulat. Bagaimanapun lebih baik mati daripada menjadi santapan. Mata Yun Xiao berkilat dingin. Cahaya muncul di antara alisnya, lalu kekuatan besar turun dari langit. Semua orang terkejut. Sebuah monumen raksasa jatuh dari langit. Ruang di sekitarnya menjadi kabur. Tekanan luar biasa langsung menekan platform Lotus. Mata Guang Yuan terbelalak. Monumen raksasa dari mana ini? Dia tampak tak percaya. Sebelumnya dia tahu Yun Xiao punya kuali gunung dan sungai yang adalah artefak tingkat transenden. Tetapi benda ini jelas bukanlah kuali gunung dan sungai. Sebuah pertanyaan kemudian muncul. Mungkinkah Yun Xiao memiliki dua artefak tingkat transenden sekaligus? Dengan cepat Guang Yuan menepis pikiran itu. Mustahil pikirnya. Bahkan seorang martial Sovereign bintang 9 membutuhkan keberuntungan besar untuk menyempurnakan satu artefak tingkat transenden. Kalau Yun Xiao memiliki dua, itu mustahil. Kemudian, monumen dewa menghantam platform Lotus. Dua artefak tingkat transenden itu bertabrakan. Gelombang tekanannya meledak dan menyapu segala arah. Kekuatan dahsyat itu menyebar tanpa kendali. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis. Penghalangnya sudah nyaris runtuh di bawah serangan semua orang. Tak mungkin untuk bisa menahan benturan ini. Dalam sekejap Guang Yuan mengubah segel tangannya. Ki kekacauan primordial, Dao kembali ketiadaan. Penghalang itu menyusut ekstrim, terkonsentrasi di tangannya. Lalu kemudian meledak. Energi campuran mekar liar bertabrakan dengan serangan semua orang. Badai dahsyat terbentuk, lalu bertemu dengan tekanan dua artefak. Menjadi pusat kehancuran dari segala sesuatu. Kapal perang peringkat 9 itu pun terseret ke dalamnya. Semua orang panik. Tekanan itu kini mengunci ruang. Tak ada yang bisa keluar. Tinju Vajra. Bing Chen meraung. Roda suci muncul di tubuhnya. Dia menghantamkannya ke depan. Tekanan itu akhirnya retak. Sebuah celah terbuka. "Ikuti aku," seru Bing Chen. Dia berubah menjadi cahaya dan menerobos keluar. Akhirnya secercah harapan terlihat. Semua orang dengan segera mengikuti Bing Chen melarikan diri secepat mungkin. Dalam sekejap, geladak kosong. Hanya Yun Xiao dan peri air yang tersisa. Tubuh Yun Xiao bersinar emas, namun wajahnya benar-benar pucat. Energi primordialnya belum pulih, namun dia memaksa untuk menggunakan monumen dewa dan menahan platform Lotus. Kini, kekuatan kedua artefak itu berbalik melahapnya. Bahkan tubuh emasnya pun bergetar hebat hingga nyaris runtuh. Tapi dari sudut matanya, dia melihat peri air. Yun Xiao berseru, "Pergilah, kenapa kau masih di sini?" Peri air panik. "Kau ikut denganku, kalau tidak kau akan mati." Yun Xiao hampir muntah darah. "Bodoh, kalau aku bisa pergi, aku pasti sudah pergi. Ini kesempatan terakhirmu, cepat pergi." Peri air tertegun. Air matanya hampir jatuh. Akhirnya dia berbalik, berubah menjadi cahaya dan melesat pergi. Begitu menjauh dia berteriak dengan putus asa, "Li Yun Xiao, cepat keluar!" Yun Xiao muntah darah. Tekanan artefak dan badai energi itu menghantamnya sekaligus. Bahkan tubuh emasnya pun tak akan mampu menahan itu semua.
Kisah yang mengharukan. Suara Guang Yuan terdengar dari dalam badai. Sosoknya samar terlihat berdiri di atas platform lotus. Dia menahan monumen dewa yang terus menekan ke bawah. Tekanan yang ia rasakan pun semakin berat. Yun Xiao sendiri sulit untuk bergerak. Menyerahkan kesempatan hidupmu demi seorang gadis. Sungguh romantis sekali, ejek Guang Yuan. Yun Xiao menyeringai. Darah di bibirnya mengalir. Urus saja dirimu sendiri. Kalau aku suka memanjakan wanita, memangnya apa hubungannya denganmu? Wajah Guang Yuan menjadi gelap. Manusia sepertimu menjijikkan. Bahkan memakanmu saja membuatku muak. Guang Yuan membentuk segel dengan beragam bahasa naga. Segala hukum seperti mimpi dan gelembung, seperti kabut dan kilat. Badai energi kembali meluas, tekanan surga turun tanpa ampun. Bahkan kapal perang kelas 9 itu mulai hancur di bawah tekanan itu. Di kejauhan, Li Yun Xiao, keluar! Peri air menangis. Dia hampir kembali menerjang ke dalam, tapi seseorang menahannya. Tetaplah di sini. Aku yang akan masuk, kata Bing Chen. Meskipun suaranya tegas, tapi sorot matanya penuh dengan ketegangan dan bahkan keputusasaan. Pak Tua Bei Ming, ayo bekerja sama menghentikan badai ini dan menyelamatkan Yun Xiao, kata Bing Chen kepada Bei Ming Kang Tian. Tapi senyum dingin terukir di wajah Bei Ming Kang Tian. Mimpi, aku justru ingin melihatnya mati. Matanya berkilat rumit, tapi yang paling jelas adalah kegembiraan. Wajah Bing Chen mengeras. Dia mengepalkan tinju. Cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya berkumpul di satu titik. Menyerahlah, yang kau lakukan itu tidak berguna. Suara lembut itu datang tiba-tiba. Sebuah sosok melintas di udara. Itu adalah Bo Yuking. Tatapannya tertuju pada pusaran badai. Sebelumnya, Guang Yuan adalah bintang 9 tingkat menengah. Dulu dia hanya selangkah dari tingkat tinggi. Tapi kini celah itu sudah tertutup. Kalian semua sedang menghadapi bintang 9 tingkat tinggi. Mendengar itu Bing Chen murka. Zhao Wenzhan, ini semua salahmu, dan kau masih berani bicara di hadapanku. Bo Yuking menyipitkan mata lalu menghela nafas pelan. Dunia ini kacau, semua orang mengejar keuntungan. Aku hanya memilih untung dan menghindari rugi. Bukankah kalian juga melakukan hal yang sama? Demi hubungan kita, sebaiknya kalian segera pergi. Bing Chen mendengus, otot-ototnya menggelembung. 4 gerbang kekuatan terbuka. Energi tinju yang dahsyat berkumpul, lalu dia meraung dan menghantamkannya ke depan. Serangan itu menembus udara dan menghantam pusaran badai. Namun, seperti batu yang jatuh ke laut, hanya riak kecil yang muncul. Wajah Bing Chen berubah pucat. Dia membeku di udara dan kehilangan arah. Tapi tiba-tiba, hawa dingin menyeruak. Bo Yuking pun terkejut. Dia menoleh. Peri air berdiri dengan wajah dingin. Satu tangan membentuk segel. Matanya terfokus. Tanda keberuntungan muncul dari tubuhnya. Cahaya keemasan memenuhi langit diiringi oleh nyanyian samar. Tapi apa yang dia lakukan itu sudah terlambat. Pusaran raksasa itu menekan turun dan menelan seluruh kapal perang kelas 9. Sementara itu, di dalam pusaran, Yun Xiao tiba-tiba menjadi tenang. Satu tangannya membentuk segel. Energi dalam tubuhnya berubah menjadi karakter kuno Maha dan melayang keluar satu persatu. Kekuatan hukum berkumpul di telapak tangannya,
seolah matahari, bulan, dan bintang berada dalam genggamannya. Aku kendalikan angin dan awan. Gumam Yun Xiao lalu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan ilahi meledak dan monumen dewa bersinar terang. Tapi tetap saja, ternyata itu tak mampu menahan tekanan itu. Kapal perang hancur berkeping-keping, pecahannya berterbangan. Langit dan bumi seakan runtuh. Bei Ming Kangtian dan Bei Ming Lai Feng saling berpandangan. Kali ini, Yun Xiao pasti mati, bukan? Kalau dia masih hidup, keduanya menggeleng. Mustahil. Tapi setelah sesaat bersukacita, ekspresi mereka kembali berubah menjadi cemas. Lantas kalau begitu, apakah tidak ada seorang pun yang akan selamat di tempat ini? Wajah mereka kemudian memucat, keputusasaan menyelimuti hati mereka. Sementara itu mata peri air terbuka lebar, pupil emasnya bergetar memancarkan kekuatan aneh. Namun mata kebenarannya tidak mampu melihat apapun di dalam pusaran itu. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Yun Xiao benar-benar telah mati? Tubuhnya bergetar. 2 tetes air mata jatuh dari matanya. Air mata itu jernih seperti kristal. Dia mati demi menyelamatkanku. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti hatinya. Cahaya kemasan memancar dari tubuhnya. Fenomena aneh muncul di langit yang ada di belakangnya. Tapi tak seorang pun menyadari itu. Semua orang terpaku pada kehancuran yang ada di depan mereka. Di tengah badai, Yun Xiao tersenyum pahit. Telapak tangan Guang Yuan menghancurkan angin dan awan tanpa peduli hidup atau mati. Cahaya di mata Guang Yuan semakin tajam. Senyumnya tenang menghadapi kematian. Pandangan yang meremehkan dunia. Semua itu hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar tak tertandingi. Kini semua bagian kapal perang kelas 9 hancur total. Tapi di tengah ketiadaan itu, tiba-tiba seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari salah satu bagian kapal. Cahaya itu hangat dan lembut. Cahaya itu lalu kemudian menyelimuti Yun Xiao yang hampir hancur. Tubuhnya bergetar. Sebuah formasi muncul di sekitarnya, menahan tekanan dari luar. Dia menatap tajam dan karakter kuno maha terselip di dalam formasi itu. Semuanya tersusun dari lapisan formasi yang tak terhitung. Apa ini? Baik Yun Xiao maupun Guang Yuan pun sama-sama tertegun. Kemudian di hadapan mereka, sebuah kapal perang emas perlahan muncul. Kapal itu seperti fajar yang menembus awan gelap. Dia memancarkan cahaya ke seluruh langit. Jantung Guang Yuan bergetar. Apakah artefak ini berevolusi? Ada legenda mengatakan senjata tingkat tinggi melahirkan roh setelah waktu yang panjang. Dan mereka juga bisa berubah menjadi wujud sejati setelah keadaan tertentu. Mereka akan menjadi eksistensi yang bebas untuk menjelajahi dunia. Mungkinkah itu yang sedang terjadi? Guang Yuan bertanya-tanya. Sementara itu kapal emas melesat maju. Dengan kekuatan yang tak terbendung, dia menabrak platform Lotus. Sialan, alat roh ini sudah gila. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis. Namun sebelum ia sempat bereaksi, tabrakan dahsyat berikutnya terjadi lagi. Platform Lotus dihantam keras, air emas memercik ke segala arah. Kekuatan baru meledak dari pusaran itu dan menghancurkan keseimbangan lama. Tubuh Guang Yuan bergetar hebat. Serangan itu mengguncang jiwanya. Artefaknya mengalami serangan balik. Ki di dalam darahnya mendidih tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Guang Yuan
dan Yun Xiao menyusut tajam. Pusaran baru itu berwarna emas pekat, kehendak kuno yang agung bergema di langit, mengguncang dunia seolah hendak membalikkan langit dan bumi. Platform Lotus, monumen dewa, dan kapal perang emas, ketiganya memancarkan kekuatan dahsyat yang mengguncang keempat penjuru. Kini, di luar, wajah semua orang memucat. Di hadapan kekuatan sebesar itu, mereka merasa hanya seperti setetes air di tengah lautan. Lalu di sana tiba-tiba sosok samar melintas di atas kapal perang emas. Lapisan ruang dan waktu bergetar. Karakter kuno Maha mengalir keluar dari tubuhnya, berkumpul menjadi bayangan telapak emas raksasa. Lalu kemudian langsung menghantam ke arah Guang Yuan. Bentuk hampa segala hukum, telapak kebijaksanaan ilahi. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan bukan hanya teknik itu, wajah itu juga terlihat lebih dewasa, terlihat lebih tenang, tapi tetap sama. Sosok itu ternyata adalah Ye Fan. Sementara itu ekspresi Guang Yuan berubah drastis. Platform Lotus di bawahnya kini terseret oleh dua artefak lain dan nyaris lepas kendali. Meskipun kekuatan telapak Ye Fan belum mencapai puncak, dalam pusaran kekuatan sebesar ini, satu saja kesalahan sudah cukup untuk menyeretnya ke dalam kehancuran. Dalam kemarahan dan keterkejutan, dia menghimpun ki primordial di telapak tangannya dan kemudian membalas. Dua telapak tangan bertabrakan, cahaya emas di tubuh Ye Fan hancur seketika. Wajahnya pucat dan dipenuhi keterkejutan. Ki primordial kini menyerbu masuk dan dia langsung dipaksa muntah darah. Tapi tatapan Ye Fan tetap dingin. Kapal perang emas di bawah kakinya bergetar. Bayang-bayang ilusi bermunculan. Kekuatan tak terbatas berputar di belakangnya, lalu menekan balik ki primordial Guang Yuan. Dari tiga artefak tingkat transenden itu, hanya Ye Fan yang benar-benar mampu mengendalikannya secara utuh. Kapal Nuh adalah artefak warisan leluhurnya, maka hanya darah keluarga Ye yang bisa membangkitkannya. Ditambah lagi, warisan indera spiritual Ye Nantian yang ia peroleh di ruang 4 musim telah membuatnya benar-benar menyatu dengan kapal itu. Kemudian saat kapal Nuh diaktifkan, tekanan terhadap Guang Yuan meningkat tajam. Bukan hanya itu, keseimbangan ketiga artefak pun runtuh seketika. Pusaran energi emas kembali mengamuk. Gelombang emas menyapu segala arah. Akhirnya ketiga artefak pun terpental mundur, meluncur ke tiga arah yang berbeda. Guang Yuan terguncang. Serangan itu mengguncang ki dan darahnya. Tubuhnya terpental ribuan meter. Ye Fan juga muntah darah lagi. Tubuhnya melemah drastis seolah bisa runtuh kapan saja. Sementara monumen dewa terpental berubah menjadi cahaya dan kembali ke tubuh Yun Xiao. Langsung tenggelam ke dalam datiannya. Yun Xiao pun tak lebih baik. Energinya terkuras habis. Bahkan untuk menarik kembali monumen dewa, itu membuat organ dalamnya terguncang dan dia juga muntah darah. Di kejauhan semua orang terpaku. Kapal Nuh milik Ye Nantian? Bo Yuking bergumam ngeri. Beiming Kangtian dan Beiming Lai Feng benar-benar membatu. Hahaha, Kak Yun Xiao, kita sudah sepakat akan bertemu di puncak bela diri. Siapa sangka kamu justru hampir mati seperti ini, kata Ye Fan sambil tertawa. Kapal Nuh kini melayang dengan stabil. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Yun Xiao ke dalam. Yun Xiao tersenyum pahit. Sejak kapan kau menjadi selicik ini? Kau bersembunyi begitu lama di depan mata kami. Ye Fan menyeringai. Tapi di tengah kebahagiaan itu tiba-tiba wajahnya berubah.
Tidak bagus, dia mengejar. Di kejauhan, Guang Yuan datang dengan wajah muram. Tanpa ragu, Ye Fan pun mengendalikan kapal Nuh dan melesat menjauh. Dia sendiri tahu batasnya. Meski telah menguasai artefak itu, tetapi kekuatannya masih jauh dari kata cukup untuk menghadapi Guang Yuan secara langsung. Kalau dia terus bertahan, maka hasilnya hanya kematian. Wajah Guang Yuan semakin gelap. Dia telah kembali ke kekuatan puncaknya. Ditambah juga dengan artefak tingkat transenden, namun dia tetap gagal membunuh mereka. Jika teknik rahasia Bo Yu King berakhir, maka situasinya bisa berbalik sepenuhnya. Niat membunuh Guang Yuan pun melonjak. Aura dingin memancar dari tubuhnya, mengembun di langit dan membentuk bayangan naga hijau yang berputar di antara awan. Hati semua orang bergetar. Mereka memang lolos dari kehancuran barusan, tapi medan pembunuh masih belum berakhir. Saat keputusan kembali menyelimuti, Yun Xiao tiba-tiba tersentak. Dia menoleh ke satu arah dan wajahnya membeku. Semua orang mengikuti pandangan Yun Xiao, dan pada saat berikutnya mereka semua juga tersentak kaget. Guang Yuan sendiri tertegun, matanya membelalak. Mulutnya terbuka dan tubuhnya kaku, seolah pikirannya berhenti bekerja. Kini tak jauh dari sana, tubuh peri air memancarkan cahaya keemasan. Dia perlahan terangkat ke langit. Di belakangnya, sebuah bayangan raksasa mulai terbentuk. Bayangan itu tampak menyatu dengan langit. Ini... Saat wujud itu sepenuhnya terlihat, semua orang tersentak. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mereka mengenali sosok itu. Makhluk itu adalah binatang raksasa laut dalam yang pernah mereka temui. Maksudnya mirip. Bentuknya memang sedikit berbeda dengan monster berwajah besar sebelumnya. Tapi aura yang dipancarkan sama. Dingin, kuno, dan dalam, seperti lautan tanpa dasar. Tubuhnya bulat, lebih kecil dari monster sebelumnya, namun tetap seperti gunung yang hidup. Peri air tampak bingung, namun kekuatan di tubuhnya terus melonjak. Cahaya keemasan mengalir ke langit tanpa henti. Ruang di atas lautan mulai terdistorsi. Kekuatan hukum berkumpul, lalu sebuah lubang hitam raksasa muncul. Dalam sekejap dia meluas hingga ribuan mil. Semua orang ketakutan. Langit menjadi gelap gulita. Dari dalam lubang hitam itu, beberapa titik hitam mulai turun. Semakin dekat semakin besar. Hingga akhirnya teriakan pecah. Bahkan Yun Xiao pun membeku. Yang turun dari langit adalah 5 binatang raksasa laut dalam. Dalam sekejap, 6 makhluk raksasa berjajar di langit, tepat di belakang peri air berada. Mereka semua membuka mata, menatap manusia dengan rasa ingin tahu. Guang Yuan menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering, tubuhnya terasa panas dan dingin sekaligus. Sebagai bangsawan Laut Timur, dia mengenali makhluk ini. Legenda menyebutkan bahwa penguasa laut pun tak mampu menentukan tingkat kekuatan mereka. Cahaya keemasan di tubuh peri air perlahan mereda. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dingin. Lubang hitam raksasa di langit runtuh seketika. Langit kembali sunyi, namun ketegangan justru semakin mencekam. Bayangan keenam makhluk raksasa itu terpantul di laut membentang tanpa ujung. Di atas Guang Yuan, bayangan naga hijau yang tadi mengaum kini tampak seperti cacing, perlahan menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Niat membunuhnya pun kini lenyap. Di hadapan 6 makhluk itu, dia tak lagi berani. Peri air tiba-tiba berteriak. Dia menatap Yun Xiao dengan mata berkaca-kaca. "Li Yun Xiao, kau masih hidup.
Li Yunxiao masih pucat. Dia menunjuk ke belakang peri air dan berkata, "Putri, keenam makhluk itu, apa sebenarnya yang terjadi?" Peri air mengusap mata dan ingusnya lalu kemudian berbalik. "Ah, bau? Kenapa kalian di sini?" Semua orang terdiam. Peri air terlihat terkejut. Situasi yang sebelumnya mencekam berubah menjadi aneh. Yunxiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Putri, kamu mengenal mereka?" Wajah peri air langsung menjadi cerah. Dia terbang dan memeluk makhluk terbesar. Jadi ada 6, 1 paling besar dan 5 itu lebih kecil. Dari kejauhan, peri air bahkan terlihat seperti titik kecil yang menempel di gunung. Makhluk itu mengeluarkan suara lembut. "Lu lu lu lu." 5 lainnya ikut bersuara, seolah saling menyapa. Peri air tersenyum lebar dan berkata, "Ini temanku, Bau Tutu. Yang 5 ini adalah anak-anaknya." Dia menunjuk satu persatu dengan bangga. Yunxiao terdiam sejenak, lalu menelan ludah. Makhluk sebesar gunung diberi nama satu persatu. Yunxiao hanya bisa mengangkat jempol dengan wajah kaku. Sungguh nama yang bagus. Namun matanya tetap serius. "Putri, apakah kamu memanggil mereka untuk bertarung?" Semua orang langsung menjadi tegang. Peri air menggelengkan kepala dan berkata, "Tutu mengatakan mereka temanku. Mereka tidak bisa dipanggil untuk bertarung." Semua orang menjadi sedikit lega. Guang Yuan pun hampir tersenyum. Karena kalau makhluk itu netral, situasi masih bisa dikendalikan. Tapi tiba-tiba peri air melanjutkan dengan wajah polos. "Tapi hari ini Tutu datang karena aku sedih. Dia ingin melindungiku. Dia bilang juga ingin merobek orang jahat itu." Peri air menunjuk Guang Yuan. Wajah Guang Yuan seketika membeku. Peri air kemudian berkata, "Bahkan ayahku pun harus serius saat melawan Tutu." Guang Yuan terdiam. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Peri air tiba-tiba menunjuk lagi dan berkata, "Tutu, dia adalah orang jahat. Bunuh dia. Ambil platform lotus yang ia bawa." Dalam sekejap, keenam makhluk raksasa itu menoleh bersamaan. Tatapan mereka penuh amarah. "Lu lu lu lu." Suara rendah bergema. Lalu kemudian yang terbesar membuka mulutnya. Cahaya hitam pekat melesat keluar. Langit terbelah, laut pun bergetar. Seolah kekuatan langit dan bumi jatuh dari atas. Wajah Guang Yuan memucat. Serangan itu bukan hanya kuat, tapi ruang di sekitarnya ikut terdistorsi dan terkunci. Dia tak bisa menghindar. Dalam tekanan kematian, dia melafalkan dengan suara berat sebuah syair. "Segala sesuatu bagaikan mimpi, bagaikan bayangan, bagaikan gelembung dan kabut, bagaikan kilat yang lenyap." Saat syair Sen milik Wen Sang diaktifkan, wujud Dharma Guang Yuan tampak hikmat di atas platform lotus. Cahaya keemasan berkedip di telapak tangannya. Dia melemparkannya lurus ke arah cahaya hitam. Kekuatan dahsyat meledak. Air laut terseret ke langit, berubah menjadi uap. Teratai emas Guang Yuan tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya sisa cahaya redup yang masih bertahan. "Lu lu 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 lu." Tutu meraung dengan marah. Kelima anaknya ikut membuka mulut. 5 berkas cahaya hitam melesat bersamaan menghantam teratai emas. Wajah Guang Yuan memucat. Dia meraung keras. Platform lotus diaktifkan hingga batasnya. Cahaya keemasan menahan dan menembus tekanan cahaya hitam yang menyesakkan. Yevan terkejut. Tidak bagus, dia mau melarikan diri. Tapi saat ini kondisi mereka buruk.
Yevan pun terluka. Yun Xiao juga kehabisan tenaga. Mereka hanya bisa menyaksikan Guang Yuan mendorong teratai emas hingga batas. Perlahan, Guang Yuan keluar dari tekanan mengerikan itu. Sebelum dia pergi, dia menoleh dan berkata, "Li Yun Xiao dan bocah kapal Nuh, urusan hari ini akan kita selesaikan di lain waktu." Tatapannya beralih ke arah Bo Yuking. "Saudara Yuking, nasibmu ada di tanganmu sendiri. Jika kau selamat, kesepakatan kita tetap berlaku." Kini tujuannya telah tercapai. Reruntuhan kapal kelas 9 telah ada di tangannya. Meskipun saat ini Guang Yuan belum melahap semuanya, selama dia punya waktu untuk berkultivasi, maka kembali ke puncak hanya soal waktu. Serangan cahaya hitam akhirnya menghantam, tapi sosok Guang Yuan telah lenyap dari lautan. 5 berkas cahaya hitam itu jatuh ke laut. Dalam sekejap, lautan bergejolak hebat. Gelombang raksasa terbalik, kekuatan kehancuran menyapu ribuan mil. Segala kehidupan di dalamnya musnah seketika. "Ah, dia kabur!" Peri air tampak cemas. Sebenarnya bukan karena nyawa Guang Yuan yang ia sesalkan, tetapi karena platform Lotus yang masih ia bawa. Yun Xiao pun hanya bisa menghela nafas pelan. Sayang sekali, kesempatan untuk membunuh Guang Yuan telah hilang. Namun, dengan kekuatan Guang Yuan dan artefaknya, memang hampir mustahil untuk membunuhnya saat ini. Karena makhluk itu mungkin bisa mengalahkannya, tetapi tidak bisa menahannya kalau Guang Yuan berniat kabur. Kini laut masih bergejolak, tapi suasana di sana telah berubah. Tatapan semua orang kini tertuju pada satu orang, Bo Yuking. Wajahnya pucat, tanpa artefak tingkat transenden. Menghadapi kekuatan seperti tadi saja sudah mustahil, apalagi ke-6 makhluk itu sekaligus. Dia menarik nafas dan memaksakan diri agar tetap tenang. "Putri Susian, di Pulau Xiankong saya memperlakukan Anda dengan hormat. Maka bolehkah saya pergi sekarang?" Katanya dengan hati-hati, tapi jantungnya berdebar kencang. Peri air mengangguk dengan polos. "Kamu memang baik padaku. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu." Bo Yuking sangat gembira. Dia hendak berubah menjadi cahaya, tapi sebuah suara terdengar. "Tunggu." Suara Yun Xiao terdengar dingin. Wajah Bo Yuking seketika menegang. Dia mengutuk dalam hati, karena dia tahu dari pandangan peri air, kata-kata Yun Xiao itu jauh lebih berpengaruh. Yun Xiao tersenyum tipis. "Putri, apakah Putri ingin merebut kembali platform Lotus?" "Tentu saja, itu adalah harta terpenting dari hutan laut," jawab peri air. Yun Xiao pun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kamu akan menemukannya?" Peri air terdiam. Kuat bukan berarti maha tahu. Mencari satu orang di dunia yang begitu luas itu hampir mustahil. Senyum sinis muncul di wajah banyak orang. Tatapan mereka kembali ke Bo Yuking. Dia tak bisa pergi. Yun Xiao melangkah maju sedikit dan berkata, "Putri, apakah Putri mengingat apa yang Guang Yuan tadi katakan?" Dia menatap Bo Yuking dan berkata, "Selama dia hidup, kesepakatan mereka masih berlaku. Artinya, kita tidak perlu mencari Guang Yuan. Cukup mulai saja dari dia." Mata peri air langsung berbinar. "Kau benar." Peri air lalu menunjuk Bo Yuking dan berkata, "Kau tidak boleh pergi. Kau ikut denganku mencari Guang Yuan." Keringat dingin mengalir di dahi Bo Yuking. Dia menatap Yun Xiao dengan kesal, namun tetap memaksakan senyum di hadapan peri air. "Putri, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar tidak tahu di mana Guang Yuan berada."
Yun Xiao mencibir. Putri, kalau memang dia tidak mampu menemukan Guang Yuan, untuk apa membiarkan dia hidup? Peri air pun mengangguk. Mengikuti logika itu dia berkata, benar, kalau begitu tidak ada gunanya menahanmu. Wajah Bo Yuking seketika pucat. 6 binatang raksasa laut dalam di belakang peri air perlahan mengangkat kepala mereka. Aura mengerikan mulai menekannya. Tubuh Bo Yuking gemetar. Tunggu. Saya ingat sekarang. Guang Yuan pernah saya tandai dengan teknik rahasia. Mungkin saya benar-benar bisa menemukannya di masa depan. Yun Xiao tersenyum samar. Saudara Yuking, tetaplah di sini. Kita bisa bicara pelan-pelan. Aku sudah sering mendengar namamu. Tak pernah kusangka kita bertemu di tempat ini. Bo Yuking sudah kembali tenang dan ekspresinya datar. Sungguh aku pun tak menyangka. Yun Xiao tertawa kecil dan berkata, aku tertarik dengan kisahmu, tapi tidak perlu terburu-buru. Aku punya banyak waktu. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Bei Ming. Senyumnya berubah menjadi dingin. Tetua Kang Tian, Tuan Muda Lei Feng, ekspresi kalian terlihat buruk. Apakah kalian takut pada Guang Yuan tadi? Bei Ming Lei Feng mendengus. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya badut yang lari terpirit-pirit karena aura putri. Dia segera memanfaatkan situasi ini dan menyanjung peri air. Benar, kekuatan putri memang tak tertandingi. Tiada banding di seluruh dunia. Gemilang sepanjang masa. Pujian bertubi-tubi dilontarkan. Peri air pun tersipu. Aku tidak sehebat itu. Kalian terlalu memujiku. Banyak orang yang kini ekspresinya menjadi gelap. Tapi keluarga Bei Ming semakin menjadi-jadi dan memuji tanpa henti. Sebuah pertarungan diam-diam terjadi. Siapa yang bisa mengambil hati gadis ini pasti akan selamat. Bei Ming Kang Tian sendiri tampak canggung. Dia memalingkan wajah enggan ikut merendahkan diri. Yun Xiao mengamati semua itu. Dia sempat berniat memanfaatkan peri air untuk menyingkirkan keluarga Bei Ming. Namun melihat reaksinya, dia tahu rencana itu akan sulit untuk dilakukan. Meski begitu, kemunculan Ye Fan sudah cukup untuk mengubah keadaan. Selama mereka berdua pulih, kekuatan mereka cukup untuk menghadapi keluarga Bei Ming. Adapun Bo Yuking, orang itu jelas menyimpan rahasia besar. Tatapan Yun Xiao berkilat. Dia menoleh ke arah Ye Fan. Saudara Ye, kamu sudah sepenuhnya menguasai kapal Nuh? Semua mata pun tertuju pada Ye Fan. Bahkan Bo Yuking pun menyipitkan mata. Pemilik artefak legendaris bukanlah sosok biasa. Ye Fan terlihat canggung dan berkata, kurang lebih. Setelah itu aku berniat mencarimu, Kak Yun Xiao. Tanpa sengaja, aku tahu kalau keluarga Bei Ming mengumpulkan orang untuk menuju reruntuhan Istana Laut Timur. Tempat itu juga menjadi tujuanku, jadi aku menyelinap ke kapal mereka. Aku berkultivasi tertutup di dalamnya. Kalau bukan karena kapal itu hancur, mungkin aku belum keluar. Mendengar itu semua orang terdiam, khususnya keluarga Bei Ming. Seorang pemuda bersembunyi di dalam kapal perang mereka tanpa terdeteksi. Itu adalah tamparan yang keras. Tapi Yun Xiao tahu, dengan kekuatan kapal Nuh, wajar jika keberadaan Ye Fan tetap tersembunyi. Yun Xiao kemudian bertanya, Saudara Ye, kamu menuju reruntuhan Istana Laut Timur. Kenapa? Ye Fan mengangguk lalu kemudian melihat sekitar dan berkata, kita akan membicarakan itu nanti. Yun Xiao mengangguk dan tidak mengejarnya. Dia lalu menatap keluarga Bei Ming dan berkata, Tetua Kang Tian, kita sudah cukup lama bersama. Sudah waktunya untuk berpisah. Suaranya tenang dan dia tersenyum tipis. Jaga diri kalian.
Wajah semua anggota keluarga Beiming seketika berubah. Tanpa kapal, tanpa perlindungan, Laut Timur bagi mereka sama seperti hukuman mati. Beiming Lai Feng tak tahan lagi dan berseru, "Li Yunxiao, meski kita bermusuhan, kami tidak meninggalkanmu di perjalanan tadi." Tapi apapun yang dikatakan Beiming Lai Feng, Yunxiao mengabaikannya. Dia memberi isyarat kepada Ye Fan. Kapal Nuh berubah wujud, membesar di langit seperti kapal perang kelas 9 milik keluarga Beiming. Yunxiao lalu berkata, "Saudara Yuking, naiklah." Bu Yuking menghela nafas dalam hati. Dia sebenarnya ingin pergi sendiri. Namun di bawah tatapan 6 makhluk raksasa itu, dia tak punya pilihan. Dia pun mengikuti. Yunxiao pun bertanya, "Putri, apakah Anda mau ikut denganku?" Peri air langsung mengangguk. "Tentu, aku masih butuh bantuanmu." Yunxiao tersenyum. Ia melambaikan tangannya ke arah keluarga Beiming dan berkata, "Kalau begitu sampai jumpa." Setelah itu, kapal Nuh pun berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di cakrawala. Semua anggota keluarga Beiming ditinggal. Wajah mereka muram. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Beiming Lai Feng. Laut luas membentang tanpa batas, tanpa kapal dan tanpa arah yang pasti. Kembali ke daratan pun bisa memakan puluhan tahun. Belum lagi bahaya di sepanjang jalan. Tapi wajah Beiming Kang Tian menjadi dingin dan dia berkata, "Ikuti mereka." Semua orang tertegun. Dengan kondisi kita sekarang, bahkan kalau berhasil menyusul pun, kita tidak akan mendapatkan keuntungan, kata Beiming Lai Feng. Tapi Beiming Kang Tian menatap jauh ke depan. Saat ini satu-satunya koordinat yang pasti adalah reruntuhan itu. Jika kita tetap di sini, kita pasti akan mati. Semua orang terdiam. Akhirnya mereka tak punya pilihan. Semuanya berubah menjadi cahaya dan terbang menuju ke arah yang sama. Dan begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Siapa sangka ternyata Ye Fan, karakter yang sudah lama sekali tidak keluar, muncul lagi. Kita akan sambung keseruan dari kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.